Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairun min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu wa ruhu fiha bi rabbin min kulli amr. Salamun hi hatta matla'il fajr. Al-ayah. Shadaqallahul adzim. Yang sama-sama kita hormati guru kita Al-Ustaz Ahmad Suyuti Abdullah SAG, yang kami hormati Bapak Ketua RW 014 beserta para Ketua RT, yang kami hormati Dewan Penasihat DKM, para pengurus dan seluruh jamaah sekalian, para bapak, para ibu, saudara-saudari sekalian. Pertama-tama kita mengucapkan segala puji syukur Allah SWT. Alhamdulillah, di hari yang ke-25 bulan Ramadan ini, alhamdulillah kita senantiasa mendapatkan karunia rahmat nikmat sehingga dapat melaksanakan seluruh aktivitas amalia ibadah kita di bulan suci Ramadan ini dengan sehat, dengan lancar. Dua nikmat yang senantiasa kita atau syukuri adalah nikmat iman dan Islam, dan nikmat sehat sehingga kita melaksanakannya dengan baik. Sholawat dan salam semoga terima kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarga, sahabatnya dan umatnya, dan mudah-mudahan insyaallah kita termasuk di dalamnya dalam syafaatnya ila yaumil qiyamah. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Alhamdulillah, pada pagi hari ini adalah pekan terakhir di bulan suci Ramadan dalam kajian pada subuh, dan pada kesempatan ini pekan terakhir temanya adalah meraih Lailatul Qadar. Insyaallah nanti akan disampaikan materinya, dan kemudian jamaah sekalian silahkan untuk tanya jawab seputar Lailatul Qadar maupun amaliyah-amaliyah di bulan suci Ramadan maupun sesudahnya. Baik, alhamdulillah, mari sama-sama kita buka kajian pada subuh ini dengan membaca Al-Quran surah Al-Fatihah. Ala hadiniya wa kunna sholihah Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, langsung saja kepada Ustaz, tafadhol masykur wa barakallahu fiik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimni al-kitaba wal hikmata wa 'allimni at-ta'wil. Allahumma hdi qalbi wa tsabbit lisani. Allahumma iftah 'alaina hikmataka wa anshur 'alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayatika kama nawwartal arda bi nuri syamsika abadan abada bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma rzuqna fathan wa fahman fil Qur'anil azim wa nuran nahtadi bihi ila siratal mustaqim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahrin tanazzalul malaikatu war-ruhu fiha. Tanazzalul malaikatu war-ruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Wa an Aisyah radhiyallahu anha anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam kana idza dakhala al-ashrul awakhir ahya al-laila wa ayqadha ahlahu wa shadda al-mi'zara. Rawahul Bukhari wa Muslimun. Yang sama-sama kita hormati Ketua DKM dan segenap pengurus Masjid Jami Ulia Al-Mashkiri. Yang sama-sama kita hormati para asatidah, wabil khusus guru kita, orang tua kita, Bapak Ustadz Jamil Ali, guru kita akhirnya kiram Ustadz Suryana, para sesepuh yang lainnya, Bapak Ketua RW, Bapak Ketua RT, hadirin dan hadirat jamaah Masjid Ulia Al-Mashkiri yang saya hormati. Alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini kita berada di minggu yang terakhir daripada bulan suci Ramadan. Dan pada kesempatan Ahad kali ini kita berada di hari yang ke-25. Di hari yang ke-25. Salah satu daripada hari ganjil, hari-hari yang berpeluang besar untuk terjadinya Lailatul Qadar padanya. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iltamisuha fil ashril awakhiri fi kulli lailatin minal witri. Carilah Lailatul Qadar di 10 terakhir bulan Ramadan di setiap tanggal ganjil. Hadirin yang saya hormati, tema yang diberikan kepada saya adalah meraih Lailatul Qadar. Setiap kita orang yang beriman hendaknya punya keinginan besar untuk bisa mendapatkan Lailatul Qadar. Kenapa demikian? Karena inilah karunia yang besar yang Allah berikan kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan sangat keterbatasannya usia umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berbeda dengan umat-umat yang terdahulu yang umurnya panjang-panjang. Sedangkan umur umat Nabi Muhammad itu relatif singkat, pendek umurnya. Maka anugerah Lailatul Qadar ini sebagai jawaban daripada pengaduan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan dari sahabat Ibnu Abbas dan diriwayatkan oleh Imam Mujahid, anna rajulan labisas silaha wa jahada fi sabilillah alfa syahrin. Zaman dahulu ada seorang laki-laki yang dia menyandang pedang berjuang di jalan Allah dan dia lakukan selama 1000 bulan. Ini yang membuat kemudian takjub, membuat kagum baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah sangat berharap itu bisa dimiliki oleh umat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi Rasulullah sadar betul bahwasanya umat beliau ini sangat terbatas usianya. Sebagaimana sabda Rasulullah, a'maru ummati ma baina 60 ila 70 wa aqalluhum may yujawizu dzalika. Umur umatku itu berkisar antara 60 sampai 70 tahun. Dan sedikit sekali di antara mereka yang lewat daripada usia itu. Termasuk orang tua kita, guru kita Bapak Ustadz Jamil Ali ini. Bonusnya udah 13 tahun. Karena beliau usianya 73 tahun katanya. Kalau umur Rasulullah 63 tahun, beliau 73 tahun, kan bonusnya udah dikasih udah 13 tahun itu. 10 tahun ya. Bonusnya 10 tahun Pak Ustadz Jamil Ali. Kan begitu ya. Nah Rasulullah mengadu tuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa kata beliau? Ya Rabbi ja'alta ummati aqsarul umami a'maran wa aqallahum a'malan. Ya Tuhanku, engkau jadikan umatku umat yang paling pendek umurnya. Wa aqallahum a'malan, tentunya kesempatan untuk beramal juga lebih sedikit. Karena umur umat Nabi Muhammad ini umur yang paling pendek, maka kesempatan untuk beramal pun lebih sedikit. Nah, pengaduan Rasulullah itu
dikabulkan oleh Allah, direspon bahasa kita. Fa'aqahu Lailatul Qadri. Lalu Allah Ta'ala berikan kepada Rasulullah dan umatnya Lailatul Qadar. Allah Ta'ala berfirman, Lailatul Qadri khairun laka wa li ummatika min alfi syahrin jahada fiha dzalikar rajulu. Kata Allah, Lailatul Qadar itu lebih baik bagi engkau dan bagi umatmu daripada 1000 bulan yang si laki-laki tersebut berjuang di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setiap kita, saya yakin, mengetahui bagaimana keutamaan Lailatul Qadar, yaitu Lailatul Qadri khairun min alfi syahrin. Lailatul Qadar itu nilainya lebih baik daripada 1000 bulan, bukan sama, lebih baik daripada 1000 bulan. 1000 bulan itu kalau dijadikan tahun kan 83 tahun lebih 3 bulan. 83 tahun lebih 3 bulan. Nanti kalau nggak percaya bisa dicek di HP-nya, di kalkulator. 1000 tahun, 1000 bagi 12, berapa dapatnya tuh di HP tuh? Jangan tibang buat WA-an doangan itu. Bukan, jangan buat TikTokan doangan ya. Kali-kali itu gunain HP-nya, di kalkulatornya. 1000 bagi 12 dapat 83,3, masih ada komanya lagi gitu. 0,333 masih. Pokoknya 83 tahun lebih 3 bulan. Padahal umur kita sendiri belum tentu sampai usia 83 tahun. Gitu. Kalaupun seandainya umur kita sampai ke usia 83 tahun, mungkin kita sudah sangat apa? Sangat lemah. Tuh guru kita aja baru 73 tahun udah mulai lemah beliau. Ya, udah mulai lemah. Banyak keluhan. Itu baru 73 tahun, apalagi 83 tahun gitu. Ya. Kalau seandainya dalam seumur hidup kita 10 kali saja kita dapetin Lailatul Qadar, 83 kali 10 berapa, Pak? 830 tahun, seolah-olah umur kita, Pak, nggak kerasa. Seolah-olah umur kita, usia kita 830 tahun full buat ibadah. Full itu 83 tahun, 830 tahun full buat ibadah. Itu hanya nilai Lailatul Qadar 10 kali yang kita dapetin sepanjang hidup kita. Ya Allah, luar biasa itu keutamaan yang Allah berikan kepada umat baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka sangat sayang sekali kalau keutamaan Lailatul Qadar ini kita sia-siakan. Karena Lailatul Qadar ini Rasulullah SAW mengisyaratkannya adanya di 10 terakhir, dan itu dicontohkan pula oleh baginda Rasulullah SAW bagaimana beliau ini mensikapi 10 terakhir daripada bulan Ramadan. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim dari Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, kana idza dakhala al-ashrul awakhiru ahyal laila wa ayqadha ahlahu wa shaddal mi'zar. Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila beliau telah memasuki 10 terakhir, ahyal laila, beliau hidupkan malam-malamnya dengan ibadah pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pak, bagaimana malam-malam kita di 10 terakhir dengan malam-malam yang sebelumnya? Nggak ada bedanya. Ada bedanya Pak? Enggak, Pak? Nggak ada beda kata. Banyak tidur juga tetap kan ya di 10 terakhir ini. Bukan hanya beliau yang menghidupkan malamnya di 10 terakhir tersebut, wa ayqadha ahlahu, beliau bangunkan pula istrinya. Bapak kalau malam suka bangunin istri nggak, Pak? Bangunin Pak istrinya. Bangunin buat apa, Pak? Gitu ya. Rasulullah wa ayqadha ahlahu, beliau bangunkan istrinya, wa syaddal mi'zara, dan beliau kencangkan ikat kainnya. Kalau kita mungkin malah dikendorin ikat kain kita tuh di malam hari gitu ya. Nah, seperti itu. Jauh sekali kita dengan baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu tidak lain beliau lakukan dalam rangka untuk berusaha menyongsong malam Lailatul Qadar. Nah, sekarang pertanyaannya tentang Lailatul Qadar itu. Lailatul Qadar itu terdiri dari 2 kalimat. Yang pertama, Lailah, artinya malam. Berarti Lailatul Qadar tidak akan pernah terjadi atau ada di siang
di siang hari, makanya dikatakan Lailatul Qadar, malam Lailatul Qadar. Itu tidak ada di siang hari itu Lailatul Qadarnya, tapi di malam hari terjadinya Lailatul Qadar itu. Yang pertama Lailah yang artinya malam, yang kedua Al-Qadar. Nah, sekarang apa makna Al-Qadar? Para ulama ikhtilaf tentang makna Al-Qadar itu, tapi muaranya tetap kepada satu makna. Yang pertama, sebagian ulama mengatakan Al-Qadar maknanya At-Ta'zim, artinya agung. Ditamakan malam Lailatul Qadar karena malam tersebut adalah malam yang sangat agung. Malam yang sangat agung, yang tidak ada malam yang lebih agung daripada malam Lailatul Qadar. Ini sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma qadarullaha haqqa qadrihi." Itu berdasarkan firman Allah itu. "Wa ma qadarullaha haqqa qadrihi." Dan tidaklah mereka mengagungkan Allah haqqa qadrihi, dengan sebenar-benarnya pengagungan. Mereka tidak mengagungkan Allah dengan sebenar-benarnya pengagungan. Itu yang pertama, makna Al-Qadar. Yang kedua, makna Al-Qadar maknanya At-Tadyiq, artinya disempitkan. At-Tadyiq artinya disempitkan. Dalam artian bahwasanya malam Lailatul Qadar itu malam yang disempitkan dari pengetahuan hambanya. Jadi tidak ada satupun orang yang tahu pasti kapan pastinya terjadinya malam Lailatul Qadar. Mungkin kalau di antara kita tahu pasti malam Lailatul Qadar itu semalam, kita semalam nggak tidur. Malam-malam yang lain kita santai-santai aja, tidur aja. Nanti namanya malam Lailatul Qadar terjadinya malam ke-25. Malam-malam yang lain bisa santai-santai kita ya Pak. Bisa tidur-tidur aja. Nanti malam 25 saya baru nggak akan tidur, begitu ya. Tapi at-tadyiq disempitkan daripada pengetahuan hambanya, sehingga tidak ada satupun orang yang tahu pasti kapan pastinya terjadinya Lailatul Qadar tersebut. Ini berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala. Allah taala berfirman, "Wa man qudira 'alaihi rizquh falyunfiq mimma atahu Allah." Ngambil dari ayat tersebut. Liyunfiq dzu sa'atin min sa'atihi. Hendaklah dia, si suami, menafkahkan daripada hartanya. Liyunfiq dzu sa'atin, hendaklah si suami yang dia punya keluasan rizki menafkahkan hartanya min sa'atihi, sesuai dengan keluasan rizkinya. Nih Pak, kalau rizki kita lagi luas mah kasih nafkah kepada istri dan anak-anak kita lebih luas lagi, banyakin lagi tuh. Apalagi di bulan Ramadan begini, kesian istri kita bangun, kita mau tidur, istri kita mau udah bangun untuk mempersiapkan apa? Santap sahur. Nanti sampai selesai santap sahur, habis subuh kita mau bisa tidur, istri kita belum, harus beres-beres, bersih-bersih bekas apa itu piringnya dan sebagainya. Udah sangat wajar sekali kalau si istri ini di bulan Ramadan ini nafkahnya dilebihkan oleh suami, dikasih bonus lah begitu. Kalau ibu yang dengar pasti setuju nih. Ibu-ibu ada nggak situ? Setuju nggak Bu? Setuju banget katanya gitu ya. Nah, waman qudira alaihi rizquh falyunfiq mimma atahullah. Dan siapa orang yang disempitkan rizkinya, kata Allah. Nah, kata-kata qudira itu yang artinya sempit. Waman qudira alaihi rizquh falyunfiq mimma atahullah. Dan siapa orang yang disempitkan rizkinya, falyunfiq mimma atahullah, maka hendaklah dia menafkahkan sesuai dengan apa yang telah Allah berikan kepadanya. La yukallifullahu nafsan illa wah, pede banget nih. Di situ bukan illa wus'aha Pak, tapi illa ma'ataha. Kejebak juga sama ayat ini berarti ya. Jadi kejebak juga, ayat jebakan juga ini ya. Karena yang paling tenar bagi kita adalah illa wus'aha, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Itu yang paling tenar ayatnya bagi kita. Ada yang bukan illa wus'aha
liyunfiq dzu sa'atin min sa'atihi wa man qudira 'alaihi rizqu falyunfiq mimma atahullah la yukallifullahu nafsan illa ma ataha. Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan apa yang telah Allah berikan kepadanya. Allah tidak memaksakan orang yang rizkinya sempit lantas dia dipaksakan untuk menafkahi istrinya seperti orang yang dilapangkan rizkinya, tidak. Tapi nafkahi istrimu dan anak-anakmu sesuai dengan apa yang telah Allah berikan kepadamu itu. Itu seperti itu. Nah, yang ketiga, al-qadar bermakna al-qadar, yaitu ketetapan Allah Subhanahu wa taala, qadar. Ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Fiha yufraqu kullu amrin hakim." Pada malam Lailatul Qadar itu yufraqu kullu amrin hakim. Semua ketetapan Allah tentang hambanya untuk 1 tahun ini, dari Lailatul Qadar ini ke Lailatul Qadar berikutnya, itu sudah diserahkan kepada para malaikat yang ditugasi oleh Allah. Tentang masalah ajal hambanya, Allah sudah serahkan itu kepada malaikat Israel, siapa-siapa aja di tahun ini yang ajalnya sampai, begitu tuh ya, dari Lailatul Qadar ini sampai Lailatul Qadar berikutnya. Ketetapan masalah rizki juga seperti itu terus dikatakannya. Nah, fiha yufraqu kullu amrin hakim. Nah, sekarang peluang besarnya kapan tuh Lailatul Qadar itu terjadi? Ya, ini peluang besarnya. Kemungkinan besar gitulah. Kemungkinan besar Lailatul Qadar itu terjadinya kapan, Pak? Para ulama ini mereka banyak mencurahkan kemampuan mereka, ilmu yang Allah berikan kepada mereka untuk menguak rahasia Lailatul Qadar. Sebagian ulama ada yang mencari Lailatul Qadar itu lewat isyarat Al-Quran dari surat Al-Qadar itu sendiri. Tuh, Pak. Sebagian ulama ada yang mencari Lailatul Qadar lewat isyarat Al-Quran di surat Al-Qadar itu. Nah, dari mana isyarat yang mereka ambil tuh untuk mengetahui kemungkinan besar terjadinya Lailatul Qadar itu? Mereka lihat kalimat Lailatul Qadar. Lailatul Qadar ada berapa kalimat, Pak? Ada berapa huruf? Kalimat Lailatul Qadar ada berapa huruf? Lam, ya, lam, ta, alif, lam, qaf, dal, ro. Berapa? 9. Kalimat Lailatul Qadar itu terdiri dari 9 huruf. Sekarang di ayat di surat Al-Qadar, kalimat Al-Qadar diulang berapa kali? Inna anzalnahu fi lailatul qadr. 1. Wa ma adraka ma lailatul qadr. 2. Lailatul qadri khairun min alfi syahrin tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr salamun hiya hatta matla'il fajr. Berapa kali diulang, Pak? 3. Tadi kalimat Lailatul Qadar terdiri dari berapa huruf? 9. 9 diulangi kalimat Lailatul Qadar di dalam surat Al-Qadar berapa kali? 3 kali. 9 kali 3 berapa? 27. Alhamdulillah masih ada peluang nih. Ya, tanggal 27. Ini kan tanggal 25 nih. Masih ada peluang nih. Mudah-mudahan prediksi Pak Ustadz benar gitu katanya. Gitu ya. 1 terus itu. Yang kedua, sebagian ulama juga masih mengambil isyarat daripada Al-Quran dalam surat Al-Qadar. Bahwasanya kalimat dalam surat Al-Qadar itu terdiri dari 30 kalimat. Surat Al-Qadar itu terdiri daripada 30 kalimat. Inna anzalnahu fi lailatul qadri wa ma adraka ma lailatul qadri. Lailatul qadri khairun min alfi syahrin tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amrin salamun hiya hatta matla'il fajri. 30
kalimat. Kedudukan kalimat hiya, isim domir yang kembali kepada kalimat al-qadar, adanya kedudukannya di posisi ke-27. Hitung nanti dilihat di Al-Quran. Kalimat hiya yang artinya kembalinya kepada al-qadar, salamun hiya, keselamatan hiya padanya malam Lailatul Qadar itu hatta matla'il fajri, hingga terbit fajar. Domir hiya yang kembali kepada kalimat al-qadar ada pada posisi 27. Nah, di situ dapat 2 jadi itu. Nah, masih ada peluang 1 malam lagi. Semalam saya tidur mulu gitu ya. Malam ke-25 malam tidur mulu saya ya. Nah, masih ada peluang insyaallah begitu. Itu dari sisi apa? Dari sisi isyarat Al-Qur'an. Sekarang dari sisi hadis baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, anna rajulan ata nabiyallah sallallahu alaihi wasallam. Ada seorang laki-laki datang kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faqala, lalu si laki-laki itu berkata, ya Nabi Allah, inni syaikhun kabirun alilun yashukku alayyal qiyamu. Ya Rasulullah, saya ini orang yang sudah sangat lanjut usia, udah payah saya, sakit-sakitan mulu. Nah, bisa ngadu tuh seperti itu. Pak Ustaz Jamil Ali ngadu kalau Rasul masih ada, atau ngadu pada saya itu ya. Yashukku alayyal qiyam, yang sangat berat kalau harus saya setiap malam saya hidupkan. Ya, kalau saya mesti beribadah menghidupkan setiap malam Ramadan itu dengan usia saya yang sudah sangat lanjut usia, dan saya juga udah kondisi saya banyak sakit-sakitan, sangat berat. Nah, Fa'murni bilailatin la'allallaha yuwaffiquni fiha lailatul qadar. Maka perintahkanlah kepadaku ya Rasul dengan suatu malam yang dengan harapan kalau di malam tersebut aku menghidupkannya, aku akan mendapatkan Lailatul Qadar. Ini bagi orang-orang yang sudah sangat sepuh, sangat lanjut usia. Tapi hadis ini juga jangan dipakai juga kayak Ustadz Dari, masih muda. Ya, ini mah yang udah sepuh kayak guru kita Ustadz Jamil Ali tuh. Ya, yang udah banyak keluhan-keluhan kan gitu ya. Kayak Pak Izam jangan gitu ya. Pokoknya setiap malam itu dihidupkan gitu. Ini pengaduan salah seorang nih kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ini syaikhun kabirun alilun ya Rasulullah. Saya adalah orang yang sudah sangat lanjut usia, alilun, udah banyak keluhan. Saya rasakan udah banyak penyakit gitu. Ya syukku alayyal qiyam, yang terasa begitu sangat berat kalau saya harus menghidupkan setiap malam-malamnya. Dari karena itu, fa'murni bilailatin la'allallaha yuwaffiquni fiha lilailatul qadri. Maka perintahkanlah kepadaku dengan satu malam untuk aku hidupkan di malam tersebut yang mudah-mudahan aku bertepatan dengan Lailatul Qadar. Faqala alaika bisabiati. Kata Rasulullah, tetapilah oleh kamu, lazimkanlah oleh kamu bisabiati, di malam yang ke-7-nya dari tanggal ganjil 10 akhir. Tanggal berapa jadi? Tanggal berapa jadinya? Tanggal 27 itu begitu. Malam ke-27. Hadis riwayat Imam Ahmad. Tuh, dari sisi isyarat ayat Al-Quran surat Al-Qadar, ada 2 ulama dalam mengambil isyarat. Satu dari apa tadi? Dari jumlah huruf dalam kalimat Lailatul Qadar yang diulangi sampai 3 kali, menunjukkan akhirnya perkaliannya menunjukkan apa? Angka 27. Begitu pula melihat posisi kedudukan dhamir hiya yang kembali kepada Al-Qadar, yang jumlah kalimat dalam surat Al-Qadar itu 30 kalimat, posisi hiya dhamir yang kembali Al-Qadar itu di posisi kalimat yang ke-27 ditambah hadis ini. Berbeda dengan Imam Al-Ghazali. Kalau Imam Al-Ghazali dan
ulama yang lainnya, mereka mencari Lailatul Qadar itu dilihat dari malam pertamanya. Innaha tu'lamu fihi bil yaumil awwali minasyahri. Lailatul Qadar itu bisa diketahui dari malam pertamanya. Kita kemarin malam pertama Ramadan malam apa? Malam pertamanya hari apa? Hari Kamis ya. Hari Kamis. Nah, fa in kana awwaluhu yaumal ahadi aw yaumal arbi'a fahiya lailatul tis'in wa isyrina. Kalau mulai puasanya itu hari Ahad atau hari Rebo, maka biasanya Lailatul Qadar itu terjadinya malam ke-29. Kalau hari pertama puasanya itu yaitu hari Ahad atau hari Rebo. Biasanya keseringannya, kebanyakannya Lailatul Qadar itu terjadinya di malam ke-29. Aw yaumil itsnaini fahiya lailatul ihda wa isyrina. Atau kalau mulainya hari Senin. Mulainya hari Senin fahiya lailatul ihda wa isyrina. Maka itu kebanyakan atau keseringan terjadinya malam ke-21 Lailatul Qadar itu. Aw yaumul tsalatsa awil jum'ah. Kalau puasanya itu mulai hari Selasa atau hari Jumat, fahiya lailatul sab'in wa isyrina, yaitu Lailatul Qadar itu keseringan terjadinya malam ke-27. Aw yaumul khamis, atau hari Kamis. Atau hari Kamis itu maka keseringan terjadinya itu Lailatul Qadar itu yaitu malam ke-25. Kita puasa hari apa? Kamis 25. Nah, berarti wah saya semalam tidur. Wah, luput saya nih Lailatul Qadar. Malamnya saya tidur saya. Enggak tidur sih, nonton bola doang kan semalam. Bukan ibadah. Wah, lewat dah saya. Ya. Gitu ya. Tapi jangan putus asa. Masih ada harapan tanggal ganjil, masih ada 2 lagi ya. Masih ada 2 lagi tanggal ganjil, tanggal 27, tanggal 29. Nah, cuman yang jadi masalah, Pak, bagi kita hari ini tanggal ganjil karena kita mengawali puasanya hari Kamis. Kan saudara kita kemarin ada yang puasanya hari apa? Hari Rebo. Bagi mereka ini hari ganjil atau hari genap? Nah, itu masalahnya, Pak. Ya, iya kita puasa hari Kamis. Ini tanggal 25 hari ganjil. Bagi yang puasa mulainya hari Rebo, ini hari ganjil apa hari genap? Tuh, berarti artinya manfaatin dah pokoknya dari malam-malam 10 terakhir. Jangan diambil tanggal ganjilnya doangan, gitulah. Ganjil bagi kita, genap bagi yang duluan, yang Rebo kan gitu ya. Kan begitu. Betul nggak begitu? Jadi berarti ya manfaatinlah 10 terakhir daripada bulan suci Ramadan gitu. Jangan jamaah sekalian berpatokan kepada konsep yang saya sampaikan ini gitu. Ya, manfaatin pokoknya iltamisuha fil ashril awakhiri. Cari malam Lailatul Qadar itu di 10 terakhir bulan Ramadan, begitu ya. Nah, itu saja yang bisa sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Barangkali nanti ada yang mau ditanyakan atau mungkin ada informasi tambahan dari jamaah, silakan gitu ya, untuk tambahan pengetahuan bagi jamaah yang lain. Saya tutup dulu dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah bin jazakumullah khairan Ustaz. Materi disampaikan, kami persilakan pada jamaah sekalian untuk bertanya. Diawali dengan Ustaz Surya. Ini karena mic-nya dekat, jadi saya trial dulu. Ini Ustaz, adakah contoh-contoh para ulama gitu ya yang sudah mendapatkan malam Lailatul Qadar, terus
indikatornya apa sih kalau malam itu sudah hadir malam Lailatul Qadar? Terus kemudian ini pertanyaan titipan aja nih. Kan dianjurkannya itu adalah ketika 10 malam terakhir itu kita agar senantiasa melek, tidak tidur. Terus gimana kalau meleknya itu di rumah gitu ya, jadi merenung di rumah, mungkin di rumah ada musolanya, dia tilawah di rumah, tidak iktikaf di masjid, tapi iktikafnya di rumah. Jadi itu apa Ustaz? Mohon penjelasannya. Terima kasih. Ya. Yang pertama, bagaimana para ulama ini bisa mengetahui bahwasanya bahwa alam tersebut ada malam Lailatul Qadar gitu ya, tanda-tandanya. Itu Rasulullah sendiri yang menerangkan tentang tanda-tanda bahwasanya terjadi malam Lailatul Qadar semalamnya. Yang pertama dari surat Al-Qadar tersebut, yaitu bahwasanya pada malam Lailatul Qadar tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr salamun hiya hatta matla'il fajr. Pada malam Lailatul Qadar itu tanazzalul malaikah, para malaikat turun. Udah pasti bisa dirasakan bedanya dengan malam-malam yang lain, karena malam Lailatul Qadar itu suatu malam yang sangat istimewa karena para malaikat itu turun. Banyaknya para malaikat turun di malam Lailatul Qadar tidak seperti malam-malam yang lainnya. Tentunya itu akan memberikan dampak secara kerohanian ya. Secara kerohanian juga akan ada suatu dampak, ketenangan, lapang dada gitu ya. Bahasa kita lebih apa ya? Lebih apa, plong atau apa gitu ya. Karena malam tersebut ada malam Lailatul Qadar. Yang kemudian salamun hiya hatta matla'il fajr. Terasa begitu apa ya? Tentram. Salam, keselamatan. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Ada terasa ketentraman, ada terasa kesyahduan gitu di malam Lailatul Qadar. Itu dirasakan malamnya. Ini tentunya hanya bisa dirasakan oleh orang-orang yang tentunya hatinya mereka bersih ya. Hati mereka bersih. Orang-orang yang mereka yang selama ini mereka banyak menghabiskan waktunya di malam harinya untuk ibadah pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya hamba-hamba Allah yang soleh. Kan Al-Quran sudah menjelaskan di antara ciri hamba-hamba Allah yang soleh, sifat hamba-hamba Allah yang soleh, kanu qalilam minal laili ma yahja'un wa bil ashari hum yastaghfirun. Kanu qalilam minal laili ma yahja'un. Mereka hamba-hamba Allah yang soleh itu sedikit sekali tidur di waktu malam. Bagaimana dengan kita? Banyak tidurkah di waktu malam? Atau sedikit tidur? Sedikit Pak Ustadz kalau musim Piala Dunia. Itu baru sedikit saya tidur kalau musim Piala Dunia. Ya, main bola di TV itu mainnya jam 2. Kita bisa bangun sebelumnya itu. Tapi kalau nggak ada motivasi itu, nggak bangun kita kan ya, gitu kan, gitu. Kanu qalilan minal laili ma yahja'un. Mereka sedikit tidur di waktu malam. Wabil ashari hum yastaghfirun. Dan di saat-saat waktu sahur mereka bangun untuk memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan kita bangun sahurnya bulan Ramadan doangan. Bangun di waktu sahur hanya di bulan Ramadan. Di malam-malam yang lain mak subuh banyakkan kesiangan. Bukan bangun di waktu sahur ya. Gitu. Tuh. Jadi mereka betul-betul bisa merasakan tuh bedanya malam tersebut dengan malam-malam yang lain gitu. Yang kedua, di waktu paginya. Tadi kan hatta matla'il fajr, sampai terbit fajar. Sampai subuh tuh. Rasa kesahduan tersebut beda gitu. Nah, kemudian pada saat terbit mataharinya, di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim
diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Imam Muslim serta Imam Abu Dawud dan Imam At-Tirmidzi, wa amaratuha, dan di antara tandanya Lailatul Qadar adalah antabtu asyamsu fi subaihati yaumiha bayda la syu'a laha. Hadis riwayat Imam Ahmad, Imam Muslim, Imam Abu Dawud dan Imam At-Tirmidzi. Tandanya Lailatul Qadar, malamnya terjadi Lailatul Qadar, kata Rasulullah, itu antabtu asyamsu fi subaihati yaumiha bayda, bahwasanya matahari terbit di pagi harinya itu bayda, begitu cerah, betul cerah, bayda putih cerah, la syu'a api, tidak ada cahaya yang menyengat, tidak ada sinar yang menyengat gitu. Bahasa kita apa ya, adem gitu, terang tapi adem itu. Nah coba ntar nih pagi nih gimana nih ntar matahari nih, ini kan malam ke-25 nih ya. Tadi kalau penelitian Imam Ghazali, kalau puasa hari Kamis itu keseringan terjadinya malam ke-25, berarti semalam tuh. Nah, ntar dilihat paginya nih ya, terbitnya matahari begitu ya Pak Ustadz Suryana. Terus apa lagi satu lagi, Itikaf di rumah. ya, yang namanya itikaf ya kata Allah, wala tubashiruhunna wa antum aqifuna fil masajid. Ya Quran begitu, wala tubashiruhunna, dan jangan kamu bersetubuh dengan istrimu, wa antum aqifuna fil masajid, sedangkan kamu lagi iktikaf di masjid. Pak Ustadz Suryana lagi iktikaf nih di 10 terakhir bulan Ramadan di Masjid Uli Al-Masykiri, tapi nggak tahan juga, pulang dia ke rumah manuin istrinya ya. Udah selesai terpenuhi, balik lagi ke masjid ya. Atau Allah begitu, wala tubashiruhunna wa antum aqifuna fil masajid gitu. Harusnya 10 terakhir mah Pak Izam bisa nahan juga gitu. Kenceng kan tadi apa, ikat pinggangnya gitu, akhirnya malah dikendor ini kan. Ya, yang namanya itikaf di masjid bukan di rumah. Dalam ayat yang lain Allah Ta'ala berfirman, wa ahidna ila Ibrahim wa Ismaila ampahhira baitiya lit-ta'ifin wal 'akifin war ruka'is sujud. Wa ahidna ila Ibrahim wa Ismaila, dan kami perintahkan kepada Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Apa perintah Allah kepada Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail? Ampahhira baitiya, sucikan rumahku, kata Allah. Kenapa Allah Ta'ala perintahkan kepada Nabi Ibrahim dan Ismail untuk mensucikan rumah Allah? Yang pertama apa? Lit-ta'ifin, untuk orang-orang yang tawaf di situ nantinya. Wal 'akifin, dan untuk orang-orang yang i'tikaf di situ nantinya. War ruka'is sujud, dan untuk orang-orang yang ruku sujud, artinya untuk orang-orang yang mengerjakan sholat gitu. Di rumah bukan i'tikaf namanya. Tapi kalau kita memang walaupun di rumah kita gunakan untuk ibadah di malam tersebut, ya kalau memang pas berbetulan dengan Lailatul Qadar, dapat gitu, dapat Lailatul Qadar. Keutamaannya lebih baik daripada 1000 bulan. Cuman tambahannya tidak dapat nilai pahala i'tikaf gitu. Dapatkan keutamaan Lailatul Qadar khairin min alfi syahrin, dapat, asalkan dia memang di malam tersebut dia memang apa, sedang beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kalau i'tikaf kan ada nilai tambah, yaitu nilai pahala i'tikaf. Kalau di rumah kan tidak begitu. Wallahu a'lamu bishawab. Baik, silakan berikutnya Bapak Ibu mau bertanya. Pak Ganjar di sini bertanya. Oh ya, Pak Selamat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz mohon bertanya, apakah ada kiat-kiat khusus di saat kita beribadah, ngasih makan roh kita seperti ngasih makan jasad kita biar bisa merasakan enak, nikmat, dan lezat? Apa ada kiat-kiat khusus itu, Ustadz? Sekian, terima kasih. Kita kan setiap malam nih, tiap malam sholat tarawih
di akhir sholat tarawih itu ada doa kamilin tuh. Doa kamilin ya. Setelah tarawih sebelum apa? Witir. Allahumma ja'alna bil imani kamilin. Ya Allah, jadikanlah kami orang-orang yang sempurna dengan keimanan. Bagaimana sih seorang itu dikatakan sempurna keimanannya? Yang pertama kata Rasulullah, akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqan. Orang mukmin yang paling sempurna imannya adalah orang yang pertama ahsanuhum khuluqan, yang paling bagus akhlaknya di antara mereka. Nah, yang kedua yaitu orang-orang yang beriman itu wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatum imana. Orang yang sempurna imannya itu apabila dia membaca ayat-ayat Allah, membaca Al-Quran, atau dia mendengar ayat-ayat Allah dibacakan, keimanannya semakin apa? Bertambah. Dia akan bisa merasakan kenikmatan di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata Rasulullah dalam hadisnya, man sarrathu hasanatuhu wa sa'athu sayyi'atuhu fahuwa mu'minun. Siapa orang yang amal-amal kebaikannya membuat dia merasa gembira, alhamdulillah semalam saya bisa bangun malam, bisa tahajud gitu. Alhamdulillah saya bisa baca Quran malam ini, bisa baca Quran walaupun beberapa ayat. Alhamdulillah saya bisa bersedekah walaupun hanya beberapa rupiah. Ada suatu kegembiraan di dalam hati kita ketika kita melakukan suatu kebaikan. Kalau seseorang sudah dalam hatinya merasakan kegembiraan di dalam melakukan suatu kebaikan, yang ada dia akan terus senang dalam berbuat kebaikan. Tapi sebaliknya wasa'athu sayyi'atuhu, tapi amal-amal keburukannya membuat dia malah susah, malah sedih. Ya Allah, saya sudah maksiat semalam, saya tadi udah ngomongin orang, semuanya gitulah. Itu ada suatu kesedihan di dalam hatinya. Itu bahwa mukminin, tandanya dia orang yang beriman. Nah, orang yang dia punya semangat ibadah ketika dia bisa merasakan lezatnya ibadah. Nah, kita ini terus terang saja belum termasuk orang yang bisa merasakan lezatnya ibadah. Kenapa? Karena yang ada di dalam hati kita dan pikiran kita, porsi lebih besarnya adalah apa? Dunia. Itu porsi yang lebih besarnya adalah dalam pikiran kita dan hati kita ada dunia. Selama itu kita belum akan bisa merasakan lezatnya ibadah. Padahal harusnya kan porsi akhirat itu jauh lebih besar daripada dunia. Makanya Allah ingatin di dalam Al-Quran, bal tu'sirunal hayatad dunya wal akhiratu khairu wa abqa. Tetapi kamu sekalian lebih mementingkan kehidupan dunia, padahal akhirat itu lebih baik dan lebih kekal. Akhirat itu lebih baik dan lebih kekal. Maka perhatikan, dia harusnya apa? Lebih mengutamakan mana? Akhirat, bukan dunia lebih utamakan. Nah, di doa kamilin ada tuh walima indaka qalibin wali afwika rajin. Ini ulama ngarang doa itu nggak sembarangan, Pak. Doa kamilin yang biasa kita baca habis tarawih itu. Walima indaka qalibin, dan jadikan kami ya Allah termasuk orang-orang yang mau punya semangat mencari apa yang ada di sisimu. Jadikan kami walima indaka qalibin, jadikan kami orang-orang yang punya semangat untuk mencari apa yang ada di sisimu. Apa yang ada di sisi Allah? Kata Allah Al-Quran, ma indakum yanfadu wa ma indallahi baqin. Allah Ta'ala berfirman, ma indakum yanfadu, apa yang ada pada kamu sekalian, yanfadu itu akan binasa. Kekuasaan yang ada pada kita, pasti kita akan lengser suatu saat dari kekuasaan kita. Pangkat dan jabatan yang ada pada kita, pasti suatu saat akan pensiun, kan? Harta kekayaan yang ada pada kita, pasti suatu saat akan kita tinggalkan. Istri dan anak kita, keluarga kita, pasti suatu saat juga akan kita tinggalkan. Itu kan? Itu ma indakum yanfadu, apa yang ada pada kamu sekalian yanfadu itu pasti akan binasa. Wa ma indallahi baqin, dan apa yang ada di sisi Allah itulah yang kekal. Itu pahala dari sisi Allah Subhanahu wa ta'ala yang wujudnya nanti surga. Maka di dalam doa kamilin tadi kita minta agar dijadikan oleh Allah walima indaka
talibin. Kita minta dijadikan termasuk orang-orang yang punya semangat mencari apa yang ada di sisi Allah, yaitu pahala. Kalau kita hanya mencari pahala dari Allah Subhanahu wa taala, apa yang kita lakukan? Allah Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, innal ladzina yatluna kitaballah wa aqamus shalah wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyatan yarjuna tijaratan lan tabur. Innal ladzina yatluna kitaballah, sesungguhnya orang-orang yang mereka banyak membaca kitabullah, wa aqamus shalah, dan mereka mendirikan salat, wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyatan, dan mereka menginfakkan dari sebagian apa yang kami rizkikan kepada mereka. Mereka mensedekahkan dari sebagian apa yang kami telah rizkikan kepada mereka, sirron, baik secara sembunyi-sembunyi, rahasia, wa alaniyatan, maupun secara terang-terangan. Monggo baik, sedekah, infak, mau terang-terangan silahkan, mau sembunyi-sembunyi atau rahasia silahkan, sirron wa alaniyatan. Yang penting tuh yarjuna tijaratan lan tabur. Mereka melakukan itu semuanya hanya mengharapkan pahala, mengharapkan perniagaan yang tidak akan pernah merugi, yaitu pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka kita belum bisa merasakan lezatnya ibadah. Kenapa? Karena bagaimanapun kita sadar bahwa porsi dunia pada diri kita, di hati kita dan di pikiran kita itu jauh lebih besar daripada apa? Porsi akhirat. Hanya bagi orang-orang yang mereka sudah porsi akhiratnya itu jauh lebih besar daripada dunia, bisa merasakan lezatnya ibadah begitu. Nah, terus di antara doa kami tadi apa? Wali afwika rajin, wali ma indaka talibin, wali afwika rajin, dan jadikan kami ya Allah orang-orang yang berharap akan maafmu. Allah Maha Pemaaf. Kita hendaknya senantiasa berharap akan maaf Allah Subhanahu wa taala. Terkhusus maka di 10 terakhir Rasulullah menganjurkan kita banyak doa, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna, sebagaimana hadis Rasulullah yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dan Imam Ahmad serta Imam Ibnu Majah. Ketika ada Sayyidatina Aisyah berkata, ya Rasulullah, ara'aita in alimtu ayyu lailatin lailatul qadri ma aqulu fiha. Ya Rasulullah, kabarkan kepadaku, kalau seandainya aku tahu malam Lailatul Qadar, apa yang mesti aku ucapkan pada malam itu? Kata Rasulullah, qala quli Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, sungguhnya Engkau Maha Pemaaf, tuhibbul afwa, Engkau sangat mencintai, sangat menyukai sifat pemaaf. Nih, sifat pemaaf itu sifat yang sangat disukai oleh Allah. Jadi kalau kita pengen disukai oleh Allah, jadilah kita orang pemaaf. Tuhibbul afwa, Engkau sangat mencintai sifat pemaaf. Fa'fu anni, maka maafkanlah aku. Jadi begitu Pak, ya. Kita berusaha, cobalah kita porsi dunia itu lebih kita kurangi, tapi bukan berarti kita malas bekerja. Artinya bagi kita itu segala aktivitas duniawi kita semuanya kita niatkan ibadah, sehingga motivasi kita semuanya adalah ibadah. Ketika kita kerja pun motivasinya ibadah, begitu ya. Bukan hanya motivasinya hanya untuk dunia seperti itu. Wallahu a'lamu bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, seperti kita ketahui saat ini kan kita dengan saudara-saudara kita berbeda awal Ramadan. Misal saya ngikutin pemerintah puasa yang di belakangan, kemudian pada saat mudik ternyata orang tua kita ikut Idul Fitri yang pertama. Ini dengan asumsi nanti sidang isbat memutuskan Idul Fitrinya berbeda. Apakah saya boleh mengikuti orang tua kita Idul Fitri duluan? Karena kalau dihitung juga puasanya sudah 29 hari. Kalau boleh, apakah sudah cukup dengan 29 hari itu? Atau kita anggap bahwa puasa pertama kita tidak puasa, jadi membayar hutang satu puasa? Seperti Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Jadi puasa itu bukan masalah 29 atau 30 harinya. Ya.
Hanya Allah Ta'ala hanya merintahkan walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Walitukmilul iddata, dan sempurnakanlah oleh kamu sekalian akan bilangan puasa kamu, ya, yaitu 1 bulan tadi itu. Kalau kamu sudah sempurnakan puasa kamu 1 bulan tadi, maka walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Maka itu akan kembali kepada keyakinan kita, dan itu pernah terjadi pada masa sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Beliau ini berbeda dalam mengawali puasanya antara Syam dengan Madinah ketika itu. Dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, antara Syam dengan Madinah itu berbeda, ya. Ketika Quraib ini datang, beliau awal Ramadannya kan ke Syam tuh, pulang kemudian ke Madinah di akhir Ramadan. Kata sahabat Ibnu Abbas, mata ra'aitumul hilal, kapan kamu melihat hilal di sana? Ya, itu Lailatul Jum'ah, kami di Syam sana melihat hilal pada malam Jumat. Kata sahabat Ibnu Abbas, kan ditegaskan lagi, anta ra'aitumuhu, kamu betul melihatnya? Iya, kami dan orang-orang pun pada melihat, bukan saya, gitu, bukan hanya saya, gitu. Nah, adapun kami, kata sahabat Ibnu Abbas, melihatnya itu Lailatul Sabti, pada malam Sabtu. Berarti Madinah dengan Syam ketika itu udah berbeda. Sehingga lantas dikatakan, awala taktafi bi ru'yati Muawiyah wa siyamihi. Tidak cukupkah dengan ru'yatnya Muawiyah dan puasanya? Kata Rasulullah, kata sahabat Ibnu Abbas, la hakadha amarana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak. Seperti inilah apa yang telah diperintahkan oleh Rasulullah SAW kepada kami. Ya, kami ya mengikuti sebagaimana yang diperintahkan Rasulullah. Ada hilal ya kami puasa. Ya, nggak ada hilal ya kami sempurnakan bulan tersebut. Begitu pula dalam akhir Ramadan, ya, Syawal, ada hilal ya di akhir Syawal, kami berarti lebaran. Kalau enggak ya kami sempurnakan. Nah, kalau begitu yang kita yakin yang mana? Al yakin la yuzalu bisyak dalam kaidah fikih. Yang yakin itu tidak bisa dihilangkan dengan keraguan. Ya. Ya pastilah orang tua kita menghargai dengan apa kita, ya. Dengan pendapat, dengan keyakinan yang kita ambil, gitu. Kalau bagi kita keyakinan kita semuanya, yang saudara kita lebaran duluan nih, tapi bagi keyakinan kita ini dari hasil sidang isbat tadi, ini lebarannya besok. Kalau kita nggak puasa malah dosa, karena bagi kita itu masih apa? Masih Ramadan, kan begitu ya? Itu seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Cukup ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, saya itu mau nanya tentang orang yang mendapatkan Lailatul Qadar itu kayak gimana sih? Atau Pak Ustadz punya pengalaman pernah mendapatkan Lailatul Qadar, atau ada riwayat ulama atau siapa sama surat Lailatul Qadar tadi itu kaitan konteks turunnya itu kayak gimana sih, kebutuhannya sebenarnya untuk apa surat itu? Terima kasih, itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Jadi di antara ciri orang yang mendapatkan Lailatul Qadar itu, ini ada peningkatan ibadah pada dirinya, ya. Jadi ada energi tersendiri dalam semangat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena itu sebagai buah daripada bahwasanya malamnya dia itu udah semangat ibadah. Gitu ya. Kalau malam-malam saja dia udah semangat ibadah, apalagi bukan di malamnya. Kan justru yang berat ibadah kita di malam hari pada siang hari, Pak. Pak, yang berat itu bangun malam ataukah ibadah di siang harinya yang berat? Di malam hari, Pak, berat. Makanya mereka itu orang-orang pilihan. Kata Rasulullah hadisnya, asyrafu ummati hamalatul Quran wa ashabul laili. Asyrafu ummati hamalatul Quran wa ashabul laili. Orang-orang mulia daripada umatku adalah yang pertama
hamalatul Quran, yaitu para pengemban Al-Quran, para pengemban Al-Quran, para hafidul Quran, orang yang mereka alim dengan Al-Quran gitu. Wa ashabul laili, dan orang yang apa? Tukang bangun malam gitu. Makanya kan Rasulullah menganjurkan kita begitu. Alaikum biqiyamil lail fa innahu da'bus salihin qablakum. Lazimkan oleh kamu bangun malam, fa innahu da'bus salihin qablakum. Karena kebiasaan bangun malam itu ada kebiasaan orang-orang soleh sebelum kamu. Nah itu bagi kita itu masih berat sekali, Pak. Nah kalau orang sudah terbiasa bangun malam, maka siang akan lebih ringan bagi dia. Makanya di antara buahnya orang yang mendapatkan Lailatul Qadar, pasti itu energi untuk ibadahnya semakin apa? Bertambah gitu, semakin bertambah. Dan insya Allah juga kesolehannya juga lebih bertambah, begitu ya. Terus tadi apa lagi? Bahasa kita kronologisnya turunnya surat Al-Qadar ya. Ya, sabab nuzulnya. Itu sebagaimana tadi yang saya sampaikan tentang Lailatul Qadar itu turun sebagai jawaban atas pengaduan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Umat-umat yang terdahulu mah umurnya relatif panjang sehingga kesempatan untuk beribadah itu banyak. Sedangkan umur umat Rasul itu apa tadi? Pendek, tentunya kesempatan untuk ibadah sangat sedikit. Nah itu Rasulullah ngadu, lalu Allah Ta'ala berikan Lailatul Qadar yang nilai keutamaannya lebih baik daripada 1000 bulan, sehingga dengan malam Lailatul Qadar ini umat Nabi Muhammad ini bisa mengalahkan umat-umat yang terdahulu yang relatif umurnya itu jauh lebih panjang. Itu ya bahasa ininya, kronologisnya lah, kronologisnya atau sabab nuzulnya turun surat Al-Qadar itu seperti itu, seperti sebagaimana yang saya sampaikan tadi ya. Wallahu a'lam. Ada lagi Bapak? Cukup ya? Baik. Alhamdulillah, lagi disampaikan terima kasih, syukuran jazakumullah khair pada guru kita Ustaz Ahmad Suyuti Abdullah SAG yang telah memberikan materi pada kita semua terkait dengan meraih Lailatul Qadar dan keimanan kita dalam beribadah Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita dapat meraih Lailatul Qadar dan juga meningkatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebelum ditutup, informasi terkait dengan program wakaf karpet. Alhamdulillah sampai dengan pagi ini jumlah dana wakaf karpet yang sudah masuk adalah berjumlah Rp56.600.000. Semoga terima kasih, mudah-mudahan Allah lipatkan pada Tuhan, dan mudah-mudahan di sisa 5 hari terakhir Ramadan akan bertambah dana wakaf karpet yang masuk sehingga bisa sampai ke belakang. Ini ternyata juga mari sama-sama kita menjemput Lailatul Qadar akhir Ramadan ini dengan wakaf karpet di Masjid Ulil Maskiri, merupakan ibadah jariah yang pahalanya terus mengalir. Dan juga kami mohon bantuan pada jamaah sekalian untuk menginformasikan kepada saudara, tetangga, keluarga, rekan untuk mengikuti ambil bagian di dalam wakaf karpet tersebut. Lagi terima kasih, mudah-mudahan Allah memberikan kemudahan, kelapangan, kesehatan kepada kita semua sehingga kita dapat menyelesaikan Ramadan ini dengan sehat, dengan lancar, dan kemudian kita meraih ketakwaan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, sekali lagi terima kasih. Kurang lebihnya maaf. Mari sama-sama kita tutup dengan pembacaan hamdalah dan doa penutup majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.